Selamat pagi rekan-rekan dari tim terapis, dan selamat pagi juga ibu-ibu. Di sini untuk pertemuan yang kedua kita akan melakukan kegiatan yaitu cara mengontrol halusinasi, yaitu dengan cara menghardik. Karena sebelumnya di pertemuan minggu lalu kita sudah mengenal yaitu halusinasi, dan ibu-ibu sudah menceritakan halusinasi apa yang ibu dengar dan ibu lihat. Baik, karena di pertemuan sebelumnya kita semua sudah saling mengenal, ibu-ibu juga sudah menggunakan name tag. Untuk perangkat dari terapis dipersilakan menggunakan name tag-nya masing-masing. Baik, untuk ibu-ibu, di sini saya ingin menanyakan, karena pada minggu sebelumnya sudah dijelaskan mengenai halusinasinya. Jadi pada kegiatan hari ini saya ingin menanyakan perasaan ibu ya, dimulai dari Ibu Tarma. Kalau boleh tahu bagaimana ibu perasaannya pada pagi hari ini? Perasaan saya pagi ini saya kesal karena tadi pagi saya mendengar lagi suara. Jadi ibu masih mendengar ya bu ya suara-suaranya itu. Terus untuk waktunya itu apakah masih sama seperti minggu lalu atau ada yang berubah ibu? Sama, saya lebih sering mendengar pada malam hari. Pada malam hari. Untuk situasinya ibu bagaimana? Saya pada saat saya sendiri atau pada saat saya melihat orang ramai. Jadi pada saat ibu sendiri, saat ibu ada di keramaian itu ibu mendengar suara-suara yang membuat ibu kesal. Terus kalau untuk perasaannya itu seperti apa ibu? Kesal, saya ingin mukul. Ibu kesal jadi pengen mukul. Oke, bagus sekali ibu ya, ibu sudah mau cerita, sangat bagus. Terus selanjutnya untuk Ibu Putri, bagaimana perasaan ibu? Karena ini kan kegiatan kedua kita mengikuti terapis. Jadi bagaimana perasaan ibu mengikuti kegiatan yang kedua ini? Saya masih merasa kesal. Suara-suaranya itu mengganggu sekali. Saya masih diejek gitu tadi pagi. Jadi masih diejek ya, ibu masih mendengar juga. Terus untuk waktunya itu apakah masih sama seperti minggu lalu atau ada yang berubah ibu? Masih setiap pagi. Jadi setiap pagi ibu mendengar suara-suara yang mengejek ibu ya bu ya. Terus untuk situasinya itu pada saat seperti apa ibu mulai biasa mendengar lagi? Pas saya bengong sendiri. Oke. Kemudian untuk perasaan ibu saat mendengar suara-suara yang masih membuli ibu itu, perasaan ibu bagaimana? Ya sudah pasti saya nggak nyaman, kesal seperti itu. Kadang saya takut karena diejek. Oke. Bagus ibu ya, ibu sudah mau bercerita kembali. Kemudian untuk Ibu Lilis, bagaimana ibu perasaannya ibu karena mengikuti kegiatan terapis yang kedua ini? Sekarang saya masih merasa takut ya karena terus dibayang-bayangi oleh bayangan hitam yang besar. Baik, untuk waktunya itu masih sama ya bu ya seperti minggu lalu atau sekarang ini ada yang berubah? Masih sama, setiap pagi atau nggak setiap malam pasti ada muncul bayangannya. Jadi setiap pagi sama malam itu biasanya ibu selalu melihat bayangan-bayangan besar seperti itu bu ya? Iya. Terus untuk situasinya itu pada saat seperti apa ibu mulai melihat bayangan-bayangan besar itu ibu? Sendiri saya biasanya tetap muncul. Saat perasaan ibu saat melihat bayangan besar itu bagaimana? Saya merasa takut. Sangat takut ibu ya saat melihat bayangan besar itu. Baik, Iya. ibu sudah sangat bagus sekali bu ya, sudah bagus dan bercerita kepada kami di sini. Kemudian selanjutnya untuk Ibu Salwa, bagaimana ibu perasaannya ibu karena sudah mengikuti kegiatan yang kedua ini? Perasaan saya hari ini saya merasa sedikit tidak enak karena tadi pagi saya mendengar bisik-bisikan itu lagi disuruh saya ke perempatan gitu. Jadi saya merasa kesal, saya tidak suka. Jadi ibu masih mendengar ibu ya suara yang menyuruh ibu menuju ke perempatan. Terus kira-kira untuk waktunya itu masih sama seperti minggu lalu atau sekarang ini ada yang berubah saat ibu mendengar suara-suara itu? Untuk waktu biasanya pagi setiap saya baru bangun dan sore itu saya mendengar bisik-bisikannya. Jadi pada pagi hari waktu ibu baru bangun ya bu ya.
Terus untuk situasinya itu saat ibu mendengar hal seperti itu, ibu bagaimana? Pada saat seperti apa? Sendiri biasanya, sendiri bengong, saya mendengar bisik-bisikannya. Perasaannya ibu saat mendengar suara itu masih ada ibu dengar itu bagaimana bu? Tidak suka saya. Tidak suka bu ya? Oke baik. Karena ibu-ibu di sini sudah mau bercerita kembali dengan tim terapis di sini. Baik, tujuan saya di sini melakukan kegiatan yang kedua itu adalah untuk mengontrol halusinasi, baik itu penglihatan ataupun pendengaran yang ibu rasakan dengan cara menghardik bu ya. Jadi aturan mainnya itu di sini selama kegiatan jika ibu tidak mau mengikuti kegiatan atau ingin permisi, ibu diharapkan izin. Kemudian lama kegiatannya ini sekitar 30 menit ibu-ibu ya. Terus selama kegiatan diharapkan ibu-ibu mengikuti kegiatannya dari awal sampai dengan akhir nanti. Baik, apakah ibu mengerti? Baik, jika ibu mengerti dan sebelumnya ibu sudah bersedia ibu ya mengikuti kegiatan yang kedua ini. Baik, untuk Ibu Tarma saya ingin bertanya, ibu kan tadi sudah bercerita mengenai halusinasi yang ibu dengar. Ibu katanya ada yang ingin memukul seperti itu kan ya. Itu tuh bagaimana sih cara ibu mengatasi halusinasi dari suara-suara yang ibu dengar itu? Biasanya kalau suaranya datang itu saya hidupin radio yang kencang. Hidupin radio kecil. Selain itu ada nggak yang ibu lakukan lagi kalau misalnya suara-suaranya itu datang lagi? Kadang saya cuma tutup telinga aja. Tutup telinga. Terus saat ibu melakukan kegiatan itu kayak nutup telinga, kemudian menghidupkan radio agar suaranya terdengar lebih keras, itu tuh biasanya suara-suara yang ibu dengar itu mau pergi atau masih? Kadang-kadang masih. Kadang-kadang masih. Oke, baik ibu ya, ibu sudah melakukan kegiatan yang ibu lakukan itu dengan baik. Kemudian selanjutnya Ibu Putri, pada saat ibu mendengar ejekan-ejekan itu, suara-suara seperti itu, hal apa sih yang ibu lakukan untuk menghilangkan halusinasi itu? Saya bernyanyi biasanya. Bernyanyi. Selain bernyanyi ada yang ibu lakukan? Tidak, berarti dengan ibu bernyanyi saja bu ya. Iya. Terus pada saat ibu bernyanyi itu suara-suara yang ibu dengar itu apakah akan menghilang atau masih? Kadang hilang, tapi keseringan nggak hilang. Seringan nggak hilang, berarti masih bu ya, masih ibu dengar. Oke, bagus sekali bu ya, ibu sudah melakukannya dengan baik. Kemudian Ibu Lilis, bagaimana kegiatan yang ibu lakukan untuk menghilangkan penglihatan seperti bayangan-bayangan itu yang ibu lihat itu, biasanya apa yang ibu lakukan? Biasanya saya lari. Lari? Iya, ingin menghindari bayangan hitamnya. Oke. Selain ibu lari itu ada nggak kegiatan atau hal-hal lain yang ibu lakukan untuk menghilangkan penglihatan dari bayangan besar itu? Tidak ada. Tidak ada ibu ya. Oke ibu ya, bagus sekali ibu ya. Nanti akan kami ajarkan bagaimana caranya ya. Kemudian untuk Ibu Salwa, kira-kira kegiatan apa yang ibu lakukan saat mendengar suara-suara yang menyuruh ibu ke perempatan itu ibu? Cara yang biasa saya lakukan ketika saya mendengar bisikan itu, biasanya saya teriak-teriak biar saya tidak mendengar suara itu lagi. Teriak-teriak. Selain teriak-teriak ada yang ibu lakukan lagi atau tidak? Kadang saya menutup telinga saya seperti ini. Kemudian saya teriak-teriak. Oh iya, itu sudah sangat bagus sekali ibu ya, ibu sudah melakukannya. Baik ibu-ibu sekalian, di sini sesuai dengan yang saya bilang tadi, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik saya ibu-ibu ya. Jadi di sini itu ada dua cara. Yang pertama itu dari pendengaran, di mana yang ibu dapat lakukan itu adalah dengan cara menutup kedua telinga ibu seperti ini. Ibu bisa lihat saya terlebih dahulu. Kemudian menutup kedua mata ibu seperti ini. Ibu-ibu bisa melihat saya. Kemudian untuk pendengaran, ibu jika ada suara-suara yang mendengar ibu dapat mengatakannya. Ibu dapat berteriak, "Pergi kamu, pergi! Saya tidak ingin mendengar kamu lagi. Pergi kamu, pergi!" Sudah dapat dipahami ibu? Jika ibu mendengar suara-suara yang tadi ingin seperti membuli atau memukul, kemudian menyuruh ibu menuju ke perempatan, ibu dapat
menggunakan cara yang saya contohkan tadi. Kemudian cara yang kedua itu adalah penglihatan, di mana seperti Ibu Lilis tadi, Ibu Lilis kan melihat bayangan besar. Ibu dapat melakukan cara yang saya contohkan Ibu ya. Yang pertama itu taruh kedua telapak mata Ibu di sini, di mata, kemudian pejamkan mata Ibu. Saat Ibu memejamkan mata, Ibu teriakkan, "Pergi kamu, pergi! Saya tidak ingin melihat kamu lagi. Pergi kamu, pergi!" Seperti itu Ibu ya. Ibu dapat memahaminya? Baik, jika ibu-ibu dapat memahaminya, sekarang ibu dapat menerapkan apa yang saya ajarkan tadi. Pertama-tama dari Ibu Tarma bisa diperagakan Ibu. Pertama kita tutup telinga, Ya. setelah itu pejamkan mata, lalu berteriak, "Pergi kamu, pergi! Saya tidak mau mendengar kamu, pergi kamu!" Ya, bagus sekali Ibu ya, bisa dikasih tepuk tangan untuk Ibu Tarma. Kemudian selanjutnya untuk Ibu Putri bisa dicontohkan apa yang telah saya peragakan tadi Ibu. Bisa. Oke Ibu. Pertama, tutup telinga pakai tangan. Setelah itu, pejamkan mata. Lalu bilang, "Pergi kamu, pergi! Saya tidak ingin mendengar kamu lagi. Pergi kamu, pergi!" Ya, bagus sekali Ibu Putri, boleh kasih tepuk tangan untuk Ibu Putri. Selanjutnya untuk Ibu Lilis bisa dicontohkan apa yang saya peragakan tadi Ibu. Bisa. Ya. Yang pertama itu tutup mata menggunakan tangan lalu katakan, "Pergi kamu, pergi! Saya tidak ingin melihat kamu lagi. Pergi kamu, saya tidak ingin melihat kamu lagi." Seperti itu. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Ibu Lilis. Oke, selanjutnya untuk Ibu Salwa bisa diperagakan apa yang saya contohkan tadi Ibu. Bisa. Yang pertama itu tadi disuruh untuk tutup telinga, kemudian memejamkan mata, kemudian teriakkan, "Pergi kamu, pergi! Saya tidak ingin mendengar kamu lagi. Pergi kamu, pergi!" Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk Ibu Salwa. Baik, jadi tadi ibu-ibu sudah memperagakan semua apa yang saya lakukan dengan sangat baik dan ibu dapat menerapkannya. Selanjutnya untuk Ibu Tarma, saya ingin menanyakan perasaan Ibu. Tadi kan Ibu sudah mengikuti apa yang saya ajarkan, yaitu mengenai terapisnya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan terapis yang saya ajarkan tadi Ibu? Saya merasa lebih tenang, lebih lega. Jadi nanti kalau saya dengar itu lagi, saya bisa lakuin cara yang sudah diberikan. Baik Ibu, bagus sekali Ibu ya. Semoga nanti diterapkan di rumah ya Ibu ya. Baik, untuk Ibu Putri, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan terapis tadi Bu? Saya senang karena sudah diajarkan teknik itu, jadi nanti kalau musuh saya datang untuk mengejek, saya bisa mengatasinya. Iya, bagus sekali Ibu ya. Nanti semoga diterapkan lagi agar suara-suara yang mendengar Ibu bisa pergi Ibu ya. Kemudian untuk Ibu Lilis, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan terapis tadi? Setelah melakukan terapis tadi, saya sudah merasa tidak takut lagi, dan bila nanti ada muncul bayangan, saya bisa menerapkan yang tadi dipraktikkan. Iya, bagus sekali Bu ya. Semoga nanti diterapkan sampai di rumah lagi Bu ya. Kemudian untuk Ibu Salwa, bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan kegiatan yang tadi Bu? Setelah saya melakukan teknik itu, saya merasa lebih tenang. Dan nanti kalau saya mendengar bisik-bisikan itu, saya akan melakukan cara itu untuk menghilangkan bisikan itu. Baik Ibu ya, bagus sekali Ibu sudah mau menerapkannya tadi. Baik, karena ibu-ibu sudah mau melakukan kegiatan hari ini dengan sangat baik, kita boleh kasih tepuk tangan semua ya untuk kita semua di sini. Baik, ibu-ibu, tadi kan Ibu sudah melakukan kegiatan yang dengan sangat baik. Jadi semoga nanti kegiatannya itu bisa Ibu terapkan di rumah ya Bu ya. Saat Ibu mendengar atau Ibu melihat bayangan atau mendengar suara-suara yang membuat Ibu kesal, Ibu marah, Ibu bisa menerapkan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini Ibu ya, saat di rumah. Jadi sebelumnya kita sudah membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Apakah Ibu sudah membuatnya? Baik, jika sudah, Ibu bisa tambahkan di bawah jadwalnya menuliskan kegiatan pada hari ini, yaitu mengontrol halusinasi dengan cara menghapus Bu ya. Nanti bisa ditulis di bawahnya di jadwal kegiatannya Ibu. Enggak, balik ke tasnya.
apakah sudah selesai Ibu menambahkan jadwalnya? Sudah. Oke, baik, karena ibu-ibu sudah menambahkan semua jadwalnya di bawahnya. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 nanti pukul 9 di sini lagi ya, tempatnya di sini lagi kita akan melakukan kegiatan selanjutnya yaitu cara mengontrol halusinasi dengan kegiatan. Sebelumnya apakah Ibu bersedia, Ibu? Oke, baik, nanti untuk di pertemuan selanjutnya ini ya Ibu ya, hari Kamis Ibu ya, tanggal 18 kita akan berkumpul di tempat ini lagi pukul 9 dan akan melanjutkan kegiatan yaitu cara mengontrol halusinasi dengan kegiatan Ibu ya. Dan ibu-ibu sudah bersedia karena kegiatan pada hari ini sudah selesai dan ibu-ibu sudah melakukannya dengan sangat baik dan mau bekerja sama dengan kami. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi.